Laptop lu baterainya cepet habis. Udah gak zaman, bos. Sekarang ada nih laptop tipis yang baterainya bisa tahan sampai 20 jam. Ini dia VivoBook S14 S3407 VA. Laptop ini bawa konsep yang lumayan bikin ngiler. Desainnya super tipis, tampilannya kece abis, bobotnya ringan, dan performanya digembar-gemborin gaspol berkat prosesor Intel terbaru. Terus yang bikin makin gokil, Asus berani banget nyatuin prosesor seri H yang biasanya nongkrong di laptop tebel tapi dimasukin ke bodi setipis ini. Gila, berani banget. Nah, kali ini kita bakal ngulik bareng gimana performa aslinya, pendinginnya sekuat apa, dan apakah VivoBook S14 bisa jadi salah satu laptop paling worth it buat kerja dan belajar. Yuk simak aja videonya sampai habis. Asus VivoBook S14 datang bawa desain modern dan profesional khas seri VivoBook. Secara looks, laptop ini enak banget dilihat. Garis bodinya bersih, ramping, dan vibe-nya minimalis parah. Asus juga nyelipin logo dengan ukiran CNC biar kelihatan lebih premium. Walaupun jujur aja masih belum nyampe level ZenBook yang kerasa lebih mewah. Yang gue suka laptop ini bodinya tipis gila, cuma 1,59 cm. Dan bobotnya cuma 1,4 kilo. Enteng banget nih, tinggal sliding ke tas dan gua bisa gas kemana aja. Jelas jadi nilai plus buat dipakai harian dah. Tapi finishingnya buat warna mid gray yang gue cobain, permukaannya lumayan gampang ninggalin sidik jari atau noda kecil. Sedikit PR ya kalau mau tampil selalu kinclong. Materialnya pakai dual metal chassis di bagian atas dan bawah. Jadi selain kelihatan keren, juga berasa solid dan kokoh pas dipegang. Yang mantep lagi, engselnya solid. Pas layarnya dibuka sebagian atau setengah, nggak gampang goyang. Bahkan bisa dibuka sampai 180 derajat. Nice banget. Bodinya juga udah lolos standar, MIL STD 810H. Jadi artinya lebih tahan getaran dan benturan ringan. Cocok banget buat lu yang sering mobile. Cuma ya bagian bodinya masih kerasa sedikit flex kalau diteken. Tapi itu cukup wajar ya buat laptop tipis di kelas menengah. Sisi input dari Asus VivoBook S14 ini masih ngikutin gaya khas seri VivoBook. Simple tapi tetap nyaman dipakai. Keyboardnya juga rapih, jarak antar tombol pas, dan enak banget buat ngetik lama-lama. By the way, keyboardnya tipe chiclet dengan threshold 1,7 mm. Udah backlit 3 tingkat kecerahan plus ada tombol Copilot buat akses cepet ke AI Copilot Windows. Tinggal pencet langsung jalan. Mantep dah. Yang lebih menarik sebenarnya ada di touchpad-nya. Ukurannya gede banget buat laptop 14 inci. Responnya gesit dan juga akurat. Asus juga nyelipin gesture shortcut langsung di touchpad. Sisi kiri buat atur volume, dan sisi kanan buat atur brightness layar. Buat urusan portnya, VivoBook S14 bawa konektivitas yang cukup modern, walaupun jumlahnya nggak banyak-banyak amat. Di sebelah kiri laptopnya ada 2 port USB Type-C, 1 port USB Type-A, port HDMI, sama audio combo jack. Kalau di sebelah kanannya ini cuma ada 1 port USB Type-A. Enaknya 2 port USB-C ini bisa dipakai buat ngecas. Jadi mau pakai charger bawaan 65 watt atau charger USB-C lain juga bisa. Yang penting kompatibel. Dan kecepatan ngecasnya juga udah lumayan kenceng juga. Dari 0 ke 60% cuma makan waktu sekitar 49 menit. Udah mantep sih buat laptop setipis ini. Buat koneksi nirkabel udah ada Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.3. Standar tahun 2025 lah. Udah lebih dari cukup buat kebutuhan harian. Tapi ya ada minus kecilnya, jumlah portnya terbatas. Jadi kalau butuh SD card reader, LAN port, atau colokan tambahan, siap-siap bawa adapter eksternal ya. Soal layar, Asus VivoBook S14 datang bawa layar 14 inci WUXGA dengan panel IPS dan rasio 16:10. Format kayak gini sekarang makin populer buat laptop produktivitas karena area vertikalnya lebih lega. Jadi enak banget buat kerja, baca dokumen, atau multitasking. Untuk screen to body rasionya di angka 86% ya, otomatis bikin bezel kelihatan lebih tipis dan premium nih. Brightness-nya juga udah 300 nits, plus udah TUV Rheinland. Jadi lebih aman buat mata karena ngurangin sinar biru. Secara pengalaman pakai, layarnya udah enak banget dilihat. Brightness-nya oke, warnanya netral, dan sudut pandangnya luas khas IPS juga. Tapi ya gitu, cakupan warnanya cuma 45% NTSC. Jadi jangan terlalu berharap buat kerja desain profesional atau color grading yang butuh akurasi warna tinggi. Kalau cuma buat browsing, ngetik, nonton film, atau kerja harian santai, layarnya udah lebih dari cukup.
Dan yang gue suka juga dari layarnya nih, dia udah punya teknologi anti-glare ya. Jadi pantulan cahayanya udah minim banget. Dipakai kondisi outdoor kayak gini masih terbilang aman dah. Buat urusan audio, speaker bawaannya termasuk oke nih. Menurut gue sih suaranya udah lumayan oke, cocok buat nonton film atau dengerin lagu santai. Gak lupa juga Asus juga ngasih dukungan Dolby Atmos. By the way, lu juga bisa atur suaranya lewat My Asus untuk profil dan equalizer-nya. Tapi kalau mau dapetin pengalaman suara lebih nendang, gua saranin pakai headset atau speaker. Terus laptop ini juga udah dibekalin kamera Full HD, lengkap sama AR Windows Hello. Jadi buat buka laptopnya lu tinggal natap layar doang, gak perlu ribet ngetik password. Selama pencahayaan cukup, face recognition-nya ngebut dan responsif banget nih. Asus juga nyediain privacy shutter fisik di atas kamera. Simple tapi penting banget nih. Soal kualitasnya, kameranya udah oke buat laptop sekelasnya. Warnanya masih natural dan detail wajahnya juga masih jelas. Yang menarik, Asus juga nyelipin AI noise cancelling. Jadi suara berisik di sekitar bisa diredam pas lagi Zoom atau Google Meet. Sekarang kita lanjut bahas otaknya nih. VivoBook S14 S3407VA dibekalin prosesor Intel Core 5 210H. Chipset ini jadi kelas menengah baru dari generasi Core yang cukup powerful. CPU-nya punya 8 core dan 12 thread dengan boost sampai 4,8 GHz. By the way, laptop ini juga sanggup jalanin Copilot AI buat bantu kerjaan ataupun nyari materi pelajaran. Karena pakai chipset seri H, performanya sebenarnya tinggi ya. Tapi menurut gue nih, di laptop setipis ini kadang ada penurunan performa kalau dipaksa kerja berat lama-lama. Tapi masih normal sih buat laptop tipis ya. Buat urusan grafis, laptop ini masih pakai Intel Ultra HD Graphics dengan 48 IOS dan clock sampai 1,4 GHz. GPU-nya pakai memori bersama atau shared memory dengan 8 GB VRAM. Buat desain ringan atau main game kompetitif kayak Valorant di setting rendah udah cukup oke ya. Tapi jangan berharap performa gamingnya yang nendang banget ya. Kalau mau lebih enteng, resolusinya diturunin aja ke HD. RAM yang dibawa 16GB DDR5 5600 MHz dengan konfigurasi 8GB onboard dan 8GB SODIMM. Masih ada satu slot kosong, jadi lu bisa update ke 24GB kalau emang dirasa kurang. Tapi RAM default 16GB udah ideal banget buat multitasking, editing foto atau edit video tipis-tipis. Penyimpanannya juga lega, karena Asus ngasih SSD 1TB M2 NVMe PCIe 4.0 dengan kecepatan baca tembus 6GB per second. Nah, buat tes nih, buat booting, dan lihat aja, buat masuk ke tampilan utama Windows nggak makan waktu lama. Mungkin kurangnya nih, laptop ini nggak ada slot M2 tambahan. Jadi kalau mau update harus ganti SSD-nya langsung ya. Terus yang gue suka juga nih, laptop ini udah dibekalin aplikasi canggih kayak My Asus, Glide X, dan juga Screen Expert. Di My Asus, lu bisa pantau suhu CPU sampai atur kipas. Di Glide X, lu bisa pantau laptop jarak jauh sampai transfer file. Nah, kalau di Screen Expert, lu bisa matiin mikrofon sampai rekam layar, bos. Gila sih, aplikasi bawaannya bikin hidup makin simple nih. Lanjut ke pengujian performa. Laptop ini sebenarnya kelihatan cukup menjanjikan di atas kertas ya. Prosesornya pakai Intel Core 5 210H dengan TDP maksimal 45 watt ya. Di Cinebench 2024 dapat 466 poin buat multi-core dan 94 poin buat single core. Buat dipakai harian kayak nonton video 4K, streamingan, sampai ngedit santai di CapCut, performanya masih aman banget dan nyaman dipakai. Soal suhunya, bagian atas keyboard mulai kerasa anget kalau laptopnya dipaksa kerja berat, terutama di bagian tengah. Tapi buat suara kipasnya masih halus, nggak berisik atau ganggu dah. Lu juga bisa ganti-ganti mode kipasnya lewat My Asus. Dari performance sampai whisper yang super senyap. Coolingnya masih aman buat penggunaan harian ya. Masalah utamanya ada di thermal throttling. Kalau udah full load, suhu CPU-nya bisa nembus 93 derajat Celcius. Sampai sistem otomatis turunin clock-nya biar nggak jebol. Dengan bodi yang cukup tipis, Asus ternyata berani nyelipin baterai 70 Wh yang lumayan gede dan awet banget. Asus sih bilang, baterainya bisa tahan sampai 20 jam pemakaian. Tapi ya jelas itu buat skenario enteng aja, kayak kerja ringan atau sesekali standby.
Di paket penjualannya, lu juga udah dapet adaptor Type-C 65 watt. Klaimnya sih bisa ngecas 50 ke 100 dalam waktu 46 menitan ya. Berikut spek singkat dan harga Asus VivoBook S14 S340 7VA. Oke, overall Asus VivoBook S14 S340 7VA ini emang cocok buat laptop kerja dan belajar ya. Performanya lumayan powerful, desainnya tipis dan modern, pokoknya enak buat diajak nugas dimanapun dah. Intel Core 5 210H-nya kasih performa yang stabil dan efisien, dan yang jelas baterainya udah awet banget. Layarnya nyaman buat dipandang lama, portnya juga udah kekinian, terus 2 USB-C-nya juga udah support power delivery dan display output. Asiknya juga nih, lu dapet gratisan Windows 11 Home, Office Home 2024, dan garansi 3 tahun bos. Tinggal beli laptopnya nggak perlu install ini itu, langsung gas buat belajar atau kerja. Pokoknya buat pelajar, anak kuliahan, pekerja kantoran, atau konten kreator yang ngincer laptop enteng tapi powerful, VivoBook S14 S340 7VA ini bisa jadi pilihan yang paling waras di harga 12 jutaan. Langsung aja cek linknya di deskripsi bos, siapa tahu lagi promo tuh.